Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Maulia dengan NIM 128 dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan memberikan cara untuk mendata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya suatu pembelajaran inovatif dengan memakai Excel. Dan di sini ada asumsi data berdistribusi normal. Yang pertama yaitu ada parameter yang diuji adalah rata-rata perbedaan hasil pretest dan posttest siswa setelah penerapan pembelajaran inovatif. Yang kedua ada H0, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan literasi sains sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran inovatif. Dan yang kedua, ada H1, yaitu ada perbedaan rata-rata kemampuan literasi sains sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran inovatif. Dan yang ketiga, ada taraf kepercayaan, yaitu dengan nilai 95%, artinya taraf signifikan itu 0,05. Dan yang keempat, menggunakan uji T berpasangan. Yang kelima, di sini ada min T tabel lebih kecil dari T hitung, dan T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Dan jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau T hitung lebih kecil daripada min T tabel, maka H0 ditolak, sehingga H1 diterima. Dan jika P kurang lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika P lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Di dalam yang 6 ini ada hitung uji statistik, kemudian kesimpulan. Nah, di sini kita akan menghitung hasil dari pretest dan posttest ini dengan cara di sini kita masuk ke data analisis, kemudian test to sample performance, kemudian klik OK. Nah, di sini di variabel satu ini yaitu pretest dari judul sampai ke bawah. Kemudian kita akan mencari hasil data dari variabel posttest. Kita bloknya itu dari judul dulu terus ke bawah. Nah, sudah. Ini jangan lupa labelsnya dicentang. Kemudian output range-nya ini ditempatkan di sini. Saya akan menempatkan di sini. Kemudian klik OK. Nah, di dalam tabel ini terdapat tested, yaitu kita di sini akan menamakan T hitung. Kemudian di sini kita akan memberi tanda T tabel. Nah, di sini kita beri tanda dengan warna sesuai keinginan masing-masing. Di sini saya akan beri warna kuning. Kemudian yang T tabelnya saya juga akan beri warna kuning. Warna kuning. Nah, kita sudah memberi tanda warna. Kemudian di sini kita beri tanda P. Nah, setelah itu karena T hitung lebih kecil daripada min T tabel, maka H1 diterima. Kita beri tanda ya. Karena T hitung itu lebih kecil daripada min T tabel. T tabel. Maka H0, di sini kita lihat ya. Rumusnya itu T hitung lebih sedikit daripada T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka di sini dikasih keterangan, maka H0 ditolak sehingga H1 diterima. Nah, kemudian kita akan mencari hasil dari P, yaitu di sini kan lebih kecil ya, dari 0, kemudian kita akan memberi tanda karena P lebih kecil daripada 0,05, maka H1 diterima. Nah, sudah. Kemudian kita ambil kesimpulannya, yaitu kesimpulan. Nah, di T hitung sampai tabel ini tidak ada perbedaan ya. Berarti di kesimpulan ini tidak ada perbedaan. Nah, di sini kita akan mengambil soal yang kedua, yaitu di sini ada data hasil belajar siswa pengaruh menggunakan Pocket terhadap kemampuan menghafal istilah IPA. Kemudian di sini ada asumsi data berdistribusi normal, dan di dalamnya yaitu terdapat parameter yang diuji adalah rata-rata jumlah istilah IPA yang dapat dihafal oleh siswa dari masing-masing kelompok. Dan yang kedua ada H0, tidak ada perbedaan rata-rata jumlah istilah yang dihafal antara kelompok eksperimen dan kontrol. Kemudian di H1 ada perbedaan rata-rata jumlah istilah yang dihafal antara kelompok eksperimen dan kontrol. Yang ketiga ada taraf kepercayaan yaitu 95%, artinya taraf signifikan 0,05. Dan yang keempat menggunakan uji T independen. Dan yang kelima ada uji homogenitas, yaitu di dalamnya itu terdapat penjelasan seperti ini ya teman-teman. Hipotesis yaitu ada H0 homogen dan H1 tidak homogen. Di dalam kriteria ini terdapat pengujian homogenitas jika
F lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Artinya, ragam populasi 1 dan 2 homogen. Sebaliknya, jika statistik uji F lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Artinya, ragam populasi 1 dan 2 tidak homogen. Jika P lebih besar daripada 0,05, maka diterima. Jika P lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, perlu kita ketahui di dalam rumus ini, kita harus menerapkan F, yaitu varian terbesar dan varian terkecil. Jadi, uji T ini dengan Excel, varian 1, yaitu pembilangan itu lebih besar, dan varian 2, penyebut itu lebih kecil. Nah, kita langsung saja. Di sini kita cari sama dengan var titik S. Nah, klik var titik S. Nah, di sini kita ambil dari atas, dari judul sampai sini, bawah. Jangan lupa dimasukkan tutup kurung ya, teman-teman. Oke, nah kita akan melihat hasilnya. Nah, kita di sini mencari eksperimen, hasil dari eksperimen, dari variabel eksperimen ini. Sama ya, masukkan rumus tadi, sama dengan var titik S. Klik. Kita blok dari atas sampai bawah. Kemudian, jangan lupa dimasukkan tutup kurung, karena itu termasuk dalam rumus. Kemudian klik enter. Oke. Di sini kita akan melihat variabel mana yang lebih besar dan variabel mana yang lebih kecil. Jika variabelnya lebih besar, maka kita tempatkan di variabel pertama. Karena di sini variabel kontrol lebih besar dan variabel eksperimen ini lebih kecil, maka kita tempatkan variabel pertama itu di variabel kontrol. Variabel 1. Oke. Sudah, berarti yang eksperimen ini menjadi variabel 2. Nah, setelah itu kita akan mencari perbedaan dari variansi kontrol dan eksperimen ini dengan cara klik data di layar atas, kemudian cari data analisis. Kemudian kita cari F to sample for variance. Ini, oke, kita klik. Nah, kemudian kita masukkan variabel yang pertama. Yang mana Equal? Ini, kan yang pertama ini dulu, Mel. Baru Equal. Iya. Kamu udah nyampe mana? Kan baru yang pertama. Oh, kemudian kita masukkan ya yang kontrol ini. Nah, sampai sini aja, cukup sampai situ. Yang ini kita masukkan dari sini sampai sini. Sorry. Nah, kita tempatkan di sini ya, teman-teman. Sesuai selera masing-masing. Mau di sini, mau di sini, mau di sini, nggak apa-apa. Sesuai selera masing-masing ya, teman-teman. Kemudian, nah, kita akan mencari F hitung dan F tabel. Nah, F hitung dan F tabel ini kita bedakan mana yang lebih besar. Jadi F hitung ini lebih kecil daripada F tabel. F hitung ini 1,5 sekian dan F tabel ini 2,5 sekian. Berarti kita memberikan keterangan karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 homogen. Nah, sudah ya, teman-teman. Kemudian kita akan mencari varian kedua, yaitu kita ambil dari sini, kemudian klik data analisis, kemudian cari ini test to sample, test to sample asumsi equal variance, kemudian klik OK. Nah, kita akan masukkan variabel kedua. Kita masukkan sesuai variabelnya ya, teman-teman. Ini sampai sini, kemudian ini eksperimen sampai sini. Nah, jangan lupa dicentang labelsnya. Kita pindah sini. Ini sesuai keinginan masing-masing, teman-teman. Mau dipindah di mana atau mau ditempatkan di mana, sesuai keinginan masing-masing. Kita klik di sini. Oke. Nah, kemudian di sini ada muncul seperti ini. Kita akan mencari hasil dari T hitung dan T tabel. Perbedaan dari T hitung dan T tabel. Kita akan memberi warna kuning untuk T hitung dan warna kuning juga untuk T tabel. Sesuai keinginan masing-masing ya, teman-teman. Kemudian yang T-nya ini kita akan beri warna biru. Kita akan beri tanda T hitung, T tabel. Ini P. Salah. Sorry, maaf. Nah, di dalam T hitung dan T tabel ini kita akan membedakan mana yang lebih besar, sehingga di dalam P ini lebih kecil daripada 0,05. Jika lebih kecil daripada 0,05, maka homogen, maka H1 homogen dan H0 tidak homogen. Karena P lebih kecil daripada 0,05, maka H1 homogen, sehingga H0 tidak homogen.
Nah, sampai di sini dari keseluruhan kita ambil kesimpulan tidak ada perbedaan, adanya perbedaan rata-rata kita akan ambil kesimpulan yaitu adanya perbedaan rata-rata, adanya perbedaan rata-rata jumlah istilah yang dihafal, antara kelompok eksperimen dan kontrol. Oke. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.